Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh pendidikan anak usia dini. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang Pestalozzi, Froebel, Montessori, Helen Parkhurst, dan W.H. Kilpatrick ya. Ini tokoh-tokoh yang banyak memberikan kontribusi pada pembelajaran kita pada saat ini, terutama pendidikan anak usia dini. Pertama, Pestalozzi ini disebut juga atau dikenal juga dengan Bapak Sekolah Rakyat dan Yatim Piatu. Ini lahir di Zurich, Switzerland, 12 Januari 1746. Oke ya, ayah seorang dokter wafat di usia 5 tahun. Kemudian dia mempunyai rancangan metode pembelajaran itu dari pengalaman mendidik anaknya sendiri yang bernama Jacobi. Oke, ini ada sedikit timeline-nya tahun 1798 gitu ya. Di tahun 1798 sampai 1799 bergabung dengan pemerintah baru mengolah pembelajaran di rumah yatim piatu. Kemudian 1800 sampai 1884 mendirikan sekolah berhubung dengan institusi untuk memberikan in-service training pada guru. Mendirikan institut Pestalozzi Institute dibaca Inverden ya, Yverden itu 1807 1825. Kemudian sempat terjadi bangkrut dan kemudian wafat dan dimakamkan di Bir. Jadi konsep pendidikan itu bagaimana sih sekolah dapat membuka atau membentangkan kekuatan alamiah dan kemampuan laten pada diri setiap manusia. Jadi itu pendidikan menurut Pestalozzi. Nah, dia ada tiga ranah nih, ada suara, bilangan, dan bentuk. Kalau suara itu ada bahan pengembangan bahasa, sejarah, dan ilmu bumi. Bilangan itu ada aspek yang berkaitan dengan berhitung. Kemudian bentuk itu ada pengetahuan bangun, menggambar, dan menulis. Dia mempunyai pandangan didaktik, itu tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi anak agar menjadi manusia yang baik, mengabdi kepada masyarakat, kemanusiaan, dan Tuhan. Kemudian masyarakat mempunyai pengaruh terhadap pendidikan anak. Dan yang terakhir adalah keluarga merupakan sendi untuk berbagai lingkungan pendidikan. Prinsip pembelajarannya, dimulai dengan objek konkret sebelum ke abstrak, dimulai dari lingkungan sekitar terlebih dahulu sebelum ke lingkungan yang terjauh, dimulai dari latihan yang mudah sebelum mengenal sesuatu yang kompleks, selalu berproses secara bertahap, kumulatif, dan perlahan. Ini kalau teman-teman perhatikan prinsip-prinsip pembelajaran ini sampai sekarang masih diterapkan gitu ya di pendidikan anak usia dini. Jadi kita belajar dari yang objek konkret ke abstrak ya, dari yang dekat kemudian ke lingkungan terjauh gitu ya, latihan yang mudah ke yang kompleks, bertahap, kumulatif, dan perlahan. Ini sesuai dengan tugas perkembangan. Artinya prinsip-prinsip ini sampai sekarang masih digunakan. Nah, asas 5H dalam pendidikan adalah to harmony head. Jadi untuk mencapai harmoni ini antara pikiran, perilaku, kesehatan, dan hati itu harus saling terkoneksi sehingga muncullah keharmonisan gitu ya. Nah, cara mendisiplinkan anak. Jadi guru harus memperoleh kepercayaan dari anak dengan cara berpikir penuh cinta dan menangani anak. Kelas di sekolah harus memiliki atmosfer saling mencintai. Kemudian ada tindakan kekerasan pada anak harus dihilangkan. Jadi gimana caranya nih guru harus memperoleh kepercayaan dari anak gitu ya. Nah, ini dengan cara apa? Berpikir penuh cinta dalam menangani anak. Jadi harus dari hati sekali. Kemudian atmosfer kelas kita ciptakan gimana saling menghargai, saling menyayangi gitu, saling mencintai antara guru dan anak-anak dan sesama mereka gitu ya. Dan kekerasan pada anak harus dihilangkan. Oke, kemudian
yang berikutnya adalah Fredrik W. August Froebel, disebut juga dengan Bapak Pendiri Taman Kanak-kanak. Ini lahir di Jerman 1782, anak dari Johann Jakob Froebel. Piatu saat usia 9 bulan dan saat usia 4 tahun ayah menikah lagi dan kurang mendapatkan perhatian sepanjang masa kecilnya. Pendidikan adalah usaha dengan berbagai alat untuk membangkitkan manusia sebagai makhluk yang sadar, berpikir, dan mengerti agar secara sadar menerapkan hukum Tuhan dalam kehidupan. Ini pandangannya. Kemudian pandangan secara didaktiknya, pendidikan harus berasal dari dalam diri anak, bukan berasal dari luar. Pendidikan harus harmonis. Pendidik harus mengikuti anak, tidak boleh memaksakan sesuatu. Pendidikan keluarga adalah kunci kesuksesan anak di kemudian hari. Nah, ini ada konsep-konsep seperti pentingnya pendidikan keluarga, kemudian gimana sih caranya pendidikan itu berdasarkan dari kemauan si anak gitu ya, bukan kemauan dari luar. Nah, kemudian pendidikan itu harus harmoni. Kalau tadi kata Pestalozzi ada head, hand, heart, health. Nah, itu baru menciptakan yang namanya tuh harmoni gitu kan. Oke. Nah, prinsip pembelajarannya ada autoaktivitas, kebebasan, pengamatan. Suasana pembelajarannya harus damai, bergembira, dan merdeka. Nah, kalau mungkin teman-teman sekarang mendengar ada Merdeka Belajar gitu ya. Nah, ini suasana pembelajaran ini sudah digaungkan oleh Froebel gitu ya, bahwa suasana belajar itu harus merdeka, gembira, dan damai. Nah, kemudian kenapa sih namanya TK? Nah, konsep TK itu muncul ketika Froebel itu punya pandangan bahwa guru itu ibaratnya ketika dia mengajar, mendidik seperti dia memelihara tanaman yang tumbuh di taman gitu ya. Nah, jadi ini konsep yang pertama, kenapa taman? Jadi kalau orang tua, terutama di orang-orang di luar sana, umumnya kan punya taman dan mereka tuh benar-benar yang sangat menyayangi tanamannya, sehingga mereka merawat itu dengan benar-benar dan dengan hati. Itu yang pertama. Kenapa jadi taman gitu? Jadi mengibaratkan anak itu seperti taman mereka sendiri yang harus dirawat dengan baik. Nah, kemudian sekolah itu namanya juga sekolah untuk anak-anak, itu baiknya dan harusnya gitu ya, mempunyai taman di mana anak-anak bisa mempunyai tempat untuk melakukan berbagai macam kegiatan atau kesibukan, yang terutama itu permainan, sehingga disebutlah dengan taman kanak-kanak. Motonya itu, marilah kita hidup untuk anak-anak kita. Nah, kalau mungkin teman-teman ingin lihat yang sekarang itu ada balok ya, Spielformen and Spielgeben kalau salah, sorry pengucapannya. Ini permainan ini berasal dari kata spiel, permainan, di formen itu bangunan, formen itu membentuk. Alat permainan ini merupakan bahan-bahan belum jadi yang dapat diisi anak menjadi bangunan permainan. Jadi kalau teman-teman melihat sampai sekarang ada permainan balok, salah satunya, nah itulah yang konsep yang tadi disebutkan oleh Froebel bahwa pendidikan merupakan membutuhkan alat gitu ya. Nah, alat yang di sini salah satunya adalah balok ini yang diciptakan oleh Froebel. Alat permainan sudah terjadi occupation atau Spielformen. Occupation itu pekerjaan. Ada kertas, pensil, stik kayu, adonan, sedotan digunakan untuk aktivitas konstruktif, sedangkan give atau Spielgeben ya, alat permainan hasilnya Froebel dengan konstruksi dari paling mudah sampai paling sulit ya, permainannya. Oke, kemudian ada Maria Montessori. Ada pokok kepikiran Montessori itu adalah pedosentris, masa peka, kebebasan, pikiran yang dapat menyerap, terus kemudian lingkungan yang dipersiapkan,
dan pengembangan panca indera. Ini pokok-pokok pikiran Montessori. Pedocentris itu artinya setiap anak memiliki motivasi internal untuk mengembangkan dirinya. Anak mempunyai beban yang berbeda dengan orang lain atau unik. Jadi pembelajaran itu yang disebut dengan pedocentris adalah pembelajaran harus menyesuaikan dengan kebutuhan individu. Ya, kalau kita cek yang ini, setiap anak memiliki motivasi internal untuk mengembangkan dirinya. Ini kan sesuai dengan konsepnya Froebel, bahwa belajar itu sebaiknya berdasarkan kemauan anak, bukan kemauan si guru, gitu ya. Nah, ada konsep baru bahwa anak mempunyai pembawaan yang berbeda dengan orang lain atau unik. Nah, ini juga sesuai dengan tugas perkembangan. Makanya dalam Montessori itu konsep pedocentris adalah pembelajaran harus menyesuaikan dengan kebutuhan individu. Nah, yang disebut dengan masa peka itu di sini. Sebentar. Masa peka di sini. Yang dimaksud masa peka adalah sesuatu yang berkembang lebih cepat dibandingkan dengan masa-masa lainnya. Kemudian setiap anak punya masa peka yang berbeda dengan anak lain. Timbulnya secara spontan, tidak dapat dipaksa, dapat diketahui melalui alat-alat yang paling menarik minat dan perhatian anak. Jadi gini, masa peka ini itu kalau kita cek sebelumnya di sini disebutkan bahwa anak mempunyai pembawaan yang berbeda dengan orang lain atau unik. Nah, di sini kan sesuatu yang berkembang lebih cepat dibandingkan masa-masa lain, itu namanya masa peka. Tetapi masa peka setiap anak berbeda satu sama dengan yang lain. Kenapa? Karena ini anak mempunyai pembawaan yang berbeda dan dengan orang lain unik, ya. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa anak usia 3 tahun si A sama aja dengan anak usia 3 tahun si B. Masa pekanya ya, itu tergantung dari kondisi masing-masing. Timbulnya secara spontan, tidak dapat dipaksa, itu masa peka. Kemudian dapat diketahui melalui alat-alat yang paling menarik minat dan perhatian anak. Nah, artinya ketika teman-teman mau mengetahui masa peka anak, ketika dia sedang menggunakan alat-alat atau berbagai kegiatan yang menarik dia, nanti dicek alat mana yang paling menarik minat dia dan perhatian dia. Nah, itulah masa peka dia, gitu ya. Kemudian kebebasan, anak harus diberikan kebebasan untuk aktif dan berbuat. Kemudian anak tidak mungkin dipaksa untuk duduk di bangku yang kaku. Kelas harus diatur sesuai dengan kondisi di rumah, sesuai dengan ukuran anak. Ini artinya benar-benar harus menyesuaikan dengan kondisi anak-anak itu sendiri, gitu ya. The absorbent mind, ada pikiran yang dapat menyerap yang pokok pikiran berikutnya. Kecakapan dan kesenangan di mana anak-anak belajar secara tidak langsung dari lingkungan. Pikiran anak akan menyerap berbagai macam hal segala dari lingkungan. Nah, ini kita sering mengabaikan bahwa anak-anak itu terkesan tidak belajar, gitu ya. Padahal dia itu dengan panca inderanya, dengan berbagai hal yang diamati, dia dengar, dia tuh menyerap berbagai hal. Ini yang dimaksud oleh Montessori, itu pikiran dapat menyerap, the absorbent mind, gitu ya. Jadi anak-anak itu walaupun kelihatan diam, sebenarnya dia belajar. Dan hati-hati, seringkali kita terkaget-kaget dengan sesuatu yang tidak pernah kita ajarkan tapi dilakukan oleh anak. Kadang-kadang itu hal yang baik, tapi juga banyak juga hal-hal itu hal yang tidak baik, gitu ya. Karena tadi pikiran yang dapat menyerap, jadi anak menyerap berbagai hal yang dia dengar, dia lihat, gitu ya. Nah, ini yang harus orang tua dan guru pastikan bahwa anak-anak menyerap sesuatu yang baik. Kemudian lingkungan yang dipersiapkan. Nah, lingkungan yang dipersiapkan ini suasana yang diciptakan untuk memungkinkan anak bebas belajar mulai aktivitas dalam lingkungan yang tenang dan tertib yang disesuaikan dengan ukuran dan minat anak. Jadi namanya kalau kita belajar secara teori pembelajaran juga disebutkan belajar adalah suatu aktivitas yang direncanakan. Jadi nggak mungkin kalau kita nyuruh belajar kita tidak men-setting lingkungan. Nah, setting lingkungan itu menjadi suatu yang penting dan harus kita siapkan, gitu ya, agar aktivitas dalam lingkungan itu
mungkin anak untuk bebas belajar, kemudian dia juga dapat tenang dan tertib, dan itu sesuai dengan ukuran dan minat anak ya. Kemudian konsep yang berikutnya pengembangan panca indera. Pembelajaran itu ada 3 tahap. Pertama, pengenalan identitas, recognition of identity. Ini adalah contohnya, ini adalah. Terus kemudian yang kedua adalah pengenalan sesuatu yang berbeda-beda, recognition of contrast. Berikan saya apa gitu kan. Terus membedakan antara benda-benda yang serupa, discrimination between similar object. Benda apakah ini? Jadi dalam pembelajaran menurut Montessori itu ada 3 tahap. Pertama, dikenalkan dulu identitasnya, kemudian dikenalkan juga barang-barang yang berbeda, kemudian dia membedakan antara benda yang serupa. Ya kan. Kayak daun-daun itu ada macam-macam ya, kayak warna ada macam-macam gitu ya. Nah, alat permainannya itu kalau menurut Montessori ada keterampilan hidup praktis, kegiatan sensoris, membaca dan menulis, kemudian ada aritmatika. Ada keterampilan hidup praktis itu membuka menutup laci, menata meja, menggunting, membingkai bingkai pakaian, mengikat tali sepatu, mencuci peralatan makan. Kegiatan sensoris ada menara, silinder, papan kasar dan halus, tas misteri, botol suara, papan warna, permainan diam, keranjang tenun, botol aroma. Kegiatan membaca dan menulis ada huruf-huruf amplas, kartu perintah dan kartu abjad. Nah, ada aritmatika, ada blok angka sandpaper, kemudian deret angka dan latihan mengukur. Oke, kemudian ada Helen Parkhurst. Ini tentang sentra ya. Nah, di sini dia menyatakan bahwa konsepnya adalah sentra itu perpaduan antara sistem klasikal dengan sistem individual. Kemudian menciptakan hubungan yang fleksibel antar siswa, keaktifan. Nah, kemudian anak harus memiliki kebebasan ketika belajar. Tujuan pembelajarannya ngapain sih? Jadi membimbing anak belajar mandiri, membimbing anak belajar sendiri, menunaikan tugas pembelajaran. Sebentar, coba kita lihat. Takut ada yang terlewat. Itu tujuan belajar membimbing anak belajar sendiri, menunaikan tugas pembelajaran atas tanggung jawab sendiri. Membimbing anak belajar sendiri, menunaikan tugas pembelajaran atas tanggung jawab sendiri. Ya, ini pelaksanaannya. Sebentar, sorry. Oke. Nah, pelaksanaannya tugas sekolah merupakan ruang yang ruang bak untuk belajar klasikal dan belajar sendiri. Baik gitu ya, untuk belajar klasikal dan belajar sendiri. Juga ada hal yang selalu siap dalam ruang melayani murid. Bahan pengajar diberikan berupa tugas, kemudian bahan pembelajaran klasikal diberikan untuk memberi penjelasan dan meletakkan dasar pembelajaran yang penting. Evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan kartu. Jadi dalam pengelolaan manajemen pengelolaan sentra yang harus diperhatikan adalah jumlah anak, kemudian lama waktu anak dalam sentra, kemudian jangan lupa perputarannya gitu ya. Setelah itu ada aturan bermain dan belajar di sentra seperti apa. Setelah itu ada preventive management, dan kemudian ada penataan alat dan material pembelajaran. Cara men-setting sentra, misalkan sentra yang gaduh dengan sentra yang tenang. Gaduh itu dalam artian yang aktivitasnya ramai gitu ya. Kemudian bisa kayak sentra apa tuh, ada sentra musik gitu kan. Misalkan sentra dengan tugas menggunakan sekat atau lemari, display peralatan dengan posisi yang sesuai dengan tinggi anak. Letakkan sentra sesuai dengan sumber yang dibutuhkan. Pastikan bahwa guru dapat mengamati semua ruangan tanpa halangan. Nah, peran guru di sentra ini ada observer, ada sumber sebagai evaluator. Nah, ini sentra, subjek pembelajaran ada permanen. Contohnya ada sentra matematika, sentra bahasa, sentra sains, sentra kepedulian lingkungan, sentra balok, sentra bermain peran, sentra seni, sentra pasir dan air. Kalau sentra ini memang ini contoh ya. Jadi bisa nggak sentra itu bertambah atau berbeda? Bisa.
Nah, gimana dengan jadwal? Seimbangkan antara waktu yang aktif, waktu untuk aktif dan tenang, aktivitas kelompok kecil, dan waktu untuk bermain sendiri atau bersama. Kemudian ada bermain indoor dan outdoor, waktu bagi anak untuk memilih aktivitas mereka sendiri, dan waktu yang mendapatkan pengarahan langsung dari guru. Nah, kemudian ada pembelajaran proyek. Ini William Hort Kilpatrick. Nah, di sini awalnya pembelajaran proyek pada awalnya diinspirasi oleh pemikiran John Dewey tentang konsep sekolah kerja. Konsep ini selanjutnya diwujud oleh William Hort Kilpatrick. Dengan menggunakan metode proyek, mata pelajaran dilebur menjadi sesuatu yang holistik, menyerupai proyek yang memungkinkan anak memperoleh keterampilan baru dibutuhkan melalui kerjasama dengan anak-anak lainnya. Jadi proyek itu proyektikum, itu artinya maksud, tujuan, dan rencana. Ya. Ini menurut Lilian Katz, proyek merupakan penyelidikan dalam waktu yang lama, kegiatan bersifat konstruktif dan berpusat pada bermain, di mana anak-anak terlibat berulang kali dalam pembelajaran dengan cara membangun dunia pemahaman mereka sendiri terhadap topik-topik yang sudah sangat dikenal oleh anak-anak. Kemudian syarat pemilihan topik dalam proyek yang harus diminati oleh anak, relevan dan bermakna bagi anak, kemudian sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitar siap digunakan untuk mendukung pembelajaran, memiliki keterkaitan dengan tujuan pembelajaran, dapat melibatkan orang tua, dan kemudian mengembangkan berbagai jenis kemampuan dan keterampilan. Tujuan proyek itu gagasan, konsep, pengetahuan atau knowledge, gagasan, konsep, skema informasi, dongeng, legenda, nyanyian, dan materi yang lainnya yang berkaitan dengan kemampuan kognitif anak. Kecakapan atau keterampilan skillsnya, ya tindakan milik cerita sendiri khusus dengan dan dengan mudah diobservasi dan diukur seperti menggunting, menggambar, menghitung sekumpulan objek, kegiatan motorik kasar dan motorik halus. Nah, kalau dengan kecenderungan itu berhubungan dengan pembiasaan yang berkaitan terus-menerus dalam pikiran atau karakter cara anak merespon pengalaman yang berlangsung dalam berbagai macam situasi, seperti ketekunan mengerjakan tugas, serius, kedermawanan, atau ketamakan, kecenderungan minat baca, atau dalam memecahkan masalah. Nah, satu lagi, perasaan atau feeling. Ini keadaan afektif dan emosional subjektif, bersifat pribadi, seperti memiliki perasaan memiliki, kepercayaan diri, harga diri, merasa selalu cukup, kecemasan. Kemudian manfaat metode proyek apa sih? Membangun pengetahuan baru atas apa yang telah dikenal, yang telah anak tahu. Menolong anak mengerti nilai yang berlaku di lingkungan, menolong anak mengerti hubungan satu dengan yang lain, membuat anak mengerti nilai literatur dan angka-angka dalam konteks hidup yang sebenarnya, memberikan ide-ide dalam permainan peran, kemudian mendorong anak mencari sumber-sumber pengetahuan dan informasi yang selain di sekolah, menjembatani komunikasi dengan orang tua. Ada model proyek itu ada 3 ya. Ada proyek total, kemudian ada proyek parsial, kemudian ada proyek okasional. Oke, kemudian langkah pembelajaran ada persiapan, pendahuluan, perjalanan sekolah, pengolahan masalah, dan pameran. Oke, saya pikir cukup. Terima kasih. Demikian penjelasan mengenai pandangan tokoh mengenai pembelajaran di PAUD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.